Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Pada video kali ini saya akan mereview tugas akhir dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu tentang manajemen risiko proyek. Problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan ke depannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan keterjadiannya pada saatnya nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama, efek. Berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya atau kemungkinan sesuatu terjadi. Dan yang ketiga, sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable, attainable, relevan, dan time-bound. Contoh sasaran yang SMART misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 100 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaiannya. Resiko. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Manajemen resiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Berikut merupakan tampilan manajemen risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan, dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan, input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, and analysis, output, rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko. Input, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik, documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram atau cause effect flow chart. Output risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update.
Analisis resiko kualitatif, input, akses proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko, output, risk register update. Analisis resiko kuantitatif, input, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek, teknik, data gathering, interviewing, probability, distribution, expert judgment, kuantitatif, teknik, analisis sensitivitas, analisis expected monetary value atau EMV, pohon keputusan, modeling dan simulasi, output, risk register updates, analisis probabilistik proyek, peluang pencapaian tujuan biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, input, risk management plan, risk register, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen, output, risk register update, project management plan update, risk related contractual agreement. Pengendalian dan monitoring resiko, input, risk management plan, risk register, approved change request, work performance information, performance report. Teknik, risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical performance measurement, reserve analysis, status meeting, output, risk register, requested changes, recommended corrective action, recommended preventive action, organization process asset update, project management plan update. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau penyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company joint venture. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko, output, dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen risiko, metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Berikut merupakan contoh risk breakdown struktur. Berikut merupakan potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek.
Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisa SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats membantu mengidentifikasi resiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh Risk Register dapat dilihat pada slide ini. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah resiko dipasangkan dengan dampak dari resiko tersebut. Berikut merupakan contoh matriks probabilitas. Analisa kuantitatif risiko. Metode yang digunakan, analisa decision tree, simulasi, analisa sensitivitas. Decision tree dan expected monetary value atau EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV. Tahapan menghitung estimated monetary value. 1. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. 2. Masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Dan 3. Kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Contoh soal kasus EMV bisa dilihat pada slide ini. Dan ini merupakan penyelesaiannya. Dan jawabannya bisa dilihat pada slide ini. Ini lanjutan jawaban dari slide sebelumnya. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif lanjutan. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadi risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko. Berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko positif lanjutan. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Resiko residual. Resiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.